Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Sukitalim. Saya adalah murid kelas 9 bersekolah di SMP Kristen Petra 3, Surabaya. Hari ini, saya akan menceritakan tentang resensi buku yang saya baca. Buku yang saya baca adalah Keluarga Cemara, Becak Emak, ciptaan Arswendo Atmowiloto. Buku ini diterbitkan pada tahun 2001, penerbitnya di PT Gramedia Pusaka Utama. Buku ini tak terlalu tebal, hanya sekitar 141 halaman. Ada sebuah keluarga yang hidup di Jakarta. Abah, Emak, Ewis, Ara, dan juga Akil. Dulunya, Abah adalah seorang direktur utama dari perusahaannya. Dulu Abah adalah orang yang kaya, sebelum anak buahnya melakukan kesalahan yang membuat perusahaan Abah disita. Serta seluruh pelayanan Abah, seperti rumah, kantor, hingga sofa dan kursi-kursi pun ditempeli tulisan disita. Semua harta Abah habis bis. Tak ada tempat pada mereka untuk berteduh. Namun mereka dimuat di berbagai media sebagai pengkhianat. Dalam keadaan mereka yang sangat tak berdaya, masih ada orang baik yang mau menolong mereka karena kebaikan Abah di masa lalu. Seorang pesuruh datang ke Abah memberitahu bahwa Abah masih memiliki tempat tinggal dan jauh di pedesaan. Bapak dulu pernah memberi pinjaman uang kepada saya. Sewaktu saya kembalikan, Bapak bilang tak perlu. Jadi uang itu saya belikan tanah. Akhirnya, Abah, Emak, serta Ewis harus pindah ke desa Indihiyang. Mereka tinggal di rumah kayu yang sederhana, seakan menggambar sikap yang tabah. Rumah itu juga indah bagi yang bisa merasakan kehangatan keluarga. Di bagian bawah masih ada kolam ikan yang dihiasi dengan pohon teratai. Pohon itu juga sangat cantik, dan itu juga menjadi hiasan satu-satunya yang ada di rumah itu. Rumah Abah menjadi simbol dan merupakan bagian dari sejarah. Setelah itu, Emak harus melahirkan dua putrinya yang lain, yaitu Ara dan juga Akil. Abah yang dulu sebagai mantan presiden direktur sebuah perusahaan besar berubah menjadi penarik becak. Emak yang dulu selalu dilayani banyak pembantu, kini segalanya berubah. Emak harus melakukannya sendiri, mencuci, memasak, bahkan Emak harus membuat obat. Makanan kecil yang dijajankan oleh Ewis. Kini Akil sudah mulai masuk dalam sekolah dasar. Berarti keberadaan mereka sudah lebih dari 7 tahun. Pengobatan itu menjadi saksi kegigihan, serta keuletan juga pergulatan yang tak kenal istirahat. Nah, saat Emak sedang beres-beres surat-surat yang ada di meja, Ewis tak sengaja melihatnya. Ewis merasakan beban keluarga, serta Ara juga ikut merasakan beban keluarga. Saat Abah sedang menarik becaknya, becak Abah ditahan, padahal surat-suratnya lengkap, dan juga Abah tidak membuat kesalahan. Tapi Abah tak mau protes, dan juga tak ingin ikut dalam demo, padahal Abah dipercayai untuk memimpin demo itu. Tapi Abah menolak dan membuat yang lainnya kecewa. Tidak seperti teman-temannya yang lain yang mengikuti demo. Abah ingin becaknya keluar sesuai prosedur. Tapi karena becak adalah satu-satu mata pencahariannya mereka, sehingga Emak tidak bisa tinggal diam saja. Emak bersiap-siap dan menuju ke kantor polisi untuk mengambil becaknya. Bahkan Emak sendiri yang menggenjotnya dan diikuti oleh orang-orang yang bersorak dan berseru. Dan juga karena keberanian Emak, akhirnya semua becak dibebaskan. Mungkin ini dianggap sebagai sebuah sensasi, mencari cara untuk menjadi populer. Tapi bagi Emak, ini nasib persoalan kehidupan mereka. Becak adalah napas kehidupan mereka. Satu-satunya sumber pencaharian mereka, dan Emak tak mau mengalah. Dia tak rela becaknya mereka ditahan. Setelah beberapa lama, Emak dikirimi surat untuk reuni. Tapi Emak sepertinya tidak mau mengikutinya karena Emak malu, karena mereka sudah lagi bukan dari keluarga kaya. Tapi anak-anaknya sangat menginginkan reuni itu. Sekalian bisa buat sambil liburan sekolah. Akhirnya dengan berbagai keputusan, Emak menggadaikan riasan satu-satunya mereka, yaitu cincin nikah. Abah juga sudah menyetujuinya. Setelah menggadaikan cincin itu, Emak membeli pakaian untuk dipakai saat reuni. Ewis melihat dan juga bingung. Ewis berpikir bahwa Emak menggadaikan rumah itu, tapi Emak berkata dia tidak akan menggadaikan rumah itu. Hari reuni pun tiba. Mereka pergi dengan menggunakan angkutan umum. Dalam mobil itu ada Abah, Emak, Ewis, Ara, Akil, Lili, dan juga yang lainnya. Tapi mereka tidak cuma memakai satu angkutan doang. Ada beberapa mobil lainnya juga. Saat di jalan, Abah melihat ada sebuah kecelakaan. Hati Abah serasa pengen menolong. Dan Abah turun dari mobil dan membawa orang yang kecelakaan itu ke rumah sakit. Lili yang sudah tidak sabar, akhirnya pindah dan mengikuti rombongan yang lainnya, yang tetap jalan dan tidak ikut ke rumah sakit. Emak dan juga yang lainnya ikut ke rumah sakit bersama Abah kecuali Lili. Di saat perjalanan mobil rombongan yang berbeda dari yang Abah gunakan mengalami kecelakaan. Dan mobil itu ikut jatuh ke jurang. Ewis sadar bahwa kalau mereka tidak menolong orang kecelakaan yang tadi, akankah mereka juga ikut jatuh ke dalam jurang? Setelah dapat kabar itu, Abah segera menolong dengan bajunya masih basah dan berdarah-darah. Dengan kata lain, reuni itu batal total. Namun, tak perlu menyesal. Al dan Akil sudah menemukan tempat mikir yang baru, yaitu sungai di belakang rumahnya, yang bisa dianggap sebagai Pulau Seribu. Mang Jana yang ikut mengamati sungai itu berkata, ini malah seperti Pulau Seribu Satu. Akhirnya, mereka mengajak semua keluarga mereka untuk bermain bersama. Bahagia itu sederhana, dengan kita hanya mensyukuri apapun yang terjadi. Seperti saat ini, mereka bermain di sungai di belakang rumah, dengan ada percikan air, tawa, gurau, lepas tanpa beban. Sekarang, Ewis merasa lebih bahagia dari sebelum berangkat reuni. Ingat, bahagia itu sederhana. Kita juga harus selalu menolong, karena dengan itu bisa saja kita menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita. Sekian dari resensi buku yang saya bacakan ini. Terima kasih.